Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto. Masih di seputar keris kamardikan sobat. Kalau untuk yang kemarin saya mereview tentang mahar dari keris kamardikan saya yang berkinatah emas kamarogan. Nah, kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview keris kamardikan saya yang dulu saya pesan atau saya buat waktu ada gejolak politik. Nah, keris apakah itu? Yuk, langsung saja ikuti saya. Nah, langsung saja kita ambil garisnya di galeri saya. Nah, kira-kira garis apa ini? Nah, ini salah satu koleksi saya yang kalau di sini masih belum dimaharkan. Kalau yang ini susah ya. Nah, ini garisnya sobat. Nah, untuk pembanding saya akan mengambil garis yang satunya lagi. Nah, nanti kedua garis ini nanti berhubungan satu sama lain. Yuk kita bawa ke sana, kita review bersama. Nah, ini guys untuk garisnya. Sebelum saya buka, coba dilihat dulu. Nah, ini berkinatah gajah singo kan ya, ini namanya gonjo kinatah gajah singo, dan garisnya adalah nah ini. Kalau di sini dilihat adalah keris berdapur Mundarang dengan pamornya Ron Genduru. Terus di sini ada kinatah Garuda Pancasila, dan ini Garuda Pancasila ini ada ceritanya dulu. Jadi keris ini saya pesan memang waktu itu ada ceritanya, yaitu di negara kita, negara Indonesia waktu itu bergolak sebuah pergolakan politik. Kalau boleh saya bilang dulu ini sobat, yang satu merasa kayak agamis, yang satu merasa nasionalis. Itu kalau menurut waktu itu para pengamat seperti itu. Kalau boleh dibilang waktu itu kasus yang menimpa Pak Ahok. Mungkin kalian ingat ya waktu itu. Nah, disitulah itu kan ruame sekali. Bahkan menimbulkan sebuah gejolak politik dari sebuah demonstrasi yang berjilid-jilid. Nah, saya ingin waktu itu pengen membabar atau membuat sebuah pusaka. Saya itu kepingin seperti ini. Janganlah kita karena berbeda pandangan atau berbeda berbeda ya, seperti berbeda pendapat lah, terus menjadikan kita sebuah bangsa yang bisa terpecah belah. Dan saya ingin waktu itu marilah kita bersama-sama untuk meneladani dari isi dari Pancasila itu seperti itu. Jadi karena hal itulah saya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah pusaka, dan pusaka ini saya pesan dari teman saya di Madura. Ya, boleh dibilang empu juga bisa, pengrajin juga bisa. Beliau bernama Mas Wasi waktu itu. Nah, nanti juga saya akan kalkulasikan berapa harga yang saya keluarkan atau nominal rupiah berapa yang saya keluarkan untuk membuat pusaka ini lengkap dengan warangkanya. Ada hal yang menarik sobat sebenarnya. Jadi awal mula saya itu tidak memesan keris dengan dapur Mundarang, tapi yang saya pesan adalah waktu itu keris dengan dapur Pasupati dengan pamor Ron Genduru, lalu berkinatah Garuda Pancasila. Tapi kenapa kok jadinya keris Mundarang? Ternyata sama si pembuatnya tadi, Mas Wasi tadi, kalau dibuat
Pasupati, dapur Pasupati. Pasupati kan ada 2 sogokan di sini. Nah, itu sulit untuk membuat kinatah Pancasilanya ini gitu. Jadi karena sulit dibikinlah ini polos. Jadi kalau polos seperti ini masuknya di dapur Pasupati, bukan dapur maksudnya di dapur Mundarang, jadi bukan dapur Pasupati lagi. Itu seperti itu. Nah, kenapa dulu saya pesan dengan dapur Pasupati? Karena kalau di dunia tosan aja kan dipercaya kalau Pasupati itu berhubungan dengan hal-hal yang seperti kayak kepemimpinan. Lalu pamoran Genduru pun juga berkisar pada hal-hal kewibawaan, kepemimpinan, kederajatan lah pokoknya. Pasupati pun juga seperti itu. Makanya kalau kalian lihat kan siapa Pak Jokowi kan juga punya salah satu pusaka berdapur Pasupati, itu buat ageman beliau juga waktu itu kalau nggak salah waktu mencalonkan diri mungkin ya jadi presiden, itu beliau punya keris yang berdapur Pasupati. Nah, saya akan memvideokan untuk Pasupati itu seperti apa biar bisa ini apa sebagai sebuah perbandingan ini sobat. Nah, kalau ini dapur Pasupati yang satunya lagi, tapi ini enggak Kamardikan. Kalau menurut saya ini sepuh. Coba lihat. Nah, ini ya kan ada 2 sogokan. Nah, kalau ini dibuat seperti ini dan di kinatah Garuda Pancasila tadi itu enggak bisa. Kata Mas Wasi waktu itu yang pembuatnya. Sulit katanya gitu. Nah, coba lihat. Nah, ini. Yang ini polos dan yang ini ada sogokannya. Itu seperti itu. Jadi ini dapur Pasupati dan ini dapur Mundarang. Memang bedanya tipis, adanya perbedaannya kalau saya melihat dari sogokannya ini sobat. Nah, lalu lanjut lagi untuk sebuah harga dari keris Mundarang ini saya mengeluarkan budget berapa? Coba kita hitung bersama. Jadi untuk bilahnya saja ini kemarin dulu saya membuatnya itu kalau nggak salah 1.400.000 di Mas Wasi waktu itu 1,4. Nah, kinatahnya ini sobat, kinatahnya ini bukan emas, jadi dia berkinatah perak dan juga kuningan. Ini keris saya ini, dan kinatahnya ini berbeda dengan harga dari bilahnya. Jadi kinatahnya ini kalau nggak salah saya menginatahnya di Iskandar Ukir, nggak tahu dia nginatah di mana, nggak tahu saya. Dan saya juga lupa berapa dulu ya waktu saya menginatahkan ini saya lupa. Nah, kalau untuk warangkanya ini saya juga pesan di dia di Iskandar itu waktu ada pameran saya pesan warangkanya ini, kalau nggak salah harganya 250 di 250. Nah, 1.400.000 itu wilah, lalu warangkanya 250 dan kinatahnya ini saya lupa, anggap saja 200 gitu saja ya. Boleh nggak ya kira-kira nginatahkan seperti ini 200.000? Itu waktu dulu soalnya sobat, sudah berapa tahun ya kira-kira itu ya. Nah, yang tidak tahu harganya adalah ini sobat. Ini coba kalian lihat, ini mendaknya ini saya ambil dari keris saya kalau nggak salah keris apa ya, dari keris lain pokoknya. Saya nggak tahu ini emas atau apa, makanya saya nggak menyertakan di kerisnya itu. Saya ambil mendaknya saja saya ambil, saya pasang di sini. Itu seperti itu sobat. Nah, kalau dihitung 1.400.000, 250 sama 200, ternyata ketemu 1.850.000 belum dengan mendaknya ini. Anggap saja kalau mendaknya ini kan beda-beda harganya ya. Kalau yang bagus itu bisa 100, bisa juga lebih mahal lagi.
anggap saja kalau yang ini 100 gitu, berarti otomatis 1.950.000 untuk sebuah harga dari keris kemerdekaan. Tapi meskipun ini bisa dikatakan mahal menurut saya, tapi setidaknya keris ini punya sebuah cerita masa lalu. Jadi kalau dengan keris ini saya bisa menceritakan bahwa keris ini dulu saya buat sewaktu ada gejolak politik yang ada di Indonesia. Nah, itulah tadi sobat untuk review dari keris Mundarang saya yang berkinatah Garuda Pancasila. Bagi kalian semuanya, ada nggak kira-kira kerisnya yang punya nilai historis tersendiri juga bagi kalian? Entah itu karena dulu keris ini saya buat waktu mau menikah, atau keris ini saya buat untuk agemannya anak saya. Nah, kalau ada, kita berbagi pengalaman, tulis di kolom komentar kira-kira keris berdapur apa dan juga pamornya apa. Dari keris kita bisa belajar nilai-nilai dari sebuah kehidupan, dan dari keris pula kita bisa belajar serpihan-serpihan dari sejarah masa lalu. Saya Tony Kristanto, salam dari bumi Mojopahit.